Halo, kembali lagi dengan channel Juragan Soal Sulit. Tentunya membahas mengenai hal-hal terbaru di bidang otomotif. Di sini dengan saya Yoga Pratama Putra akan membahas mengenai well control system. Pada penasaran kan apa itu well control system? Sama, saya juga penasaran. Apa sih well control system itu? Cara kerjanya seperti apa? Fiturnya apa saja? Lalu digunakan pada kendaraan apa saja? Pasti kalian bingung. Nah, daripada bingung-bingung, ikuti terus channel Juragan Soal Sulit dan jangan lupa klik subscribe dan juga like pada video ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai well control system. Tapi jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Perkembangan teknologi pada saat ini terjadilah sangat pesat, apalagi di bidang otomotif tentunya. Dan tidak lupa pada kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Di mana kendaraan roda 2 atau sepeda motor pada saat ini pabrikannya itu mengeluarkan tipe-tipe terbaru dari kendaraan tersebut, yang dimana spesifikasinya bertambah apik, dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat canggih, dan tidak lupa pastinya tenaganya juga bertambah lebih maksimal. Ada yang mencapai 1000 cc, contoh Ninja ZX 1000R dan yang lainnya. Nah, pada kendaraan yang sudah memiliki power atau tenaga yang maksimal, yang sudah mencapai 1000 cc, biasanya dilengkapi dengan fitur yang bernama well control system, di mana fitur ini berfungsi untuk meningkatkan safety kendaraan saat terjadi akselerasi yang disinkronkan pada putaran roda. Selain itu, fitur ini juga digunakan untuk meminimalisir dari high set pada motor-motor sport yang digunakan. Contoh pada motor GP. Nah, dari kita mendengar hal tersebut, apa sih yang membedakan dengan traction control system? Apa bedanya well control system sama traction control system? Check it out, mari kita bahas. Ini adalah contoh dari penggunaan traction control system. Mari kita pahami. Nanti kita akan bandingkan dengan well control system. Pada beberapa motor gede ataupun motor sport, pastilah sudah dilengkapi dengan fitur well control system, terutama pada motor-motor yang sudah bertenaga maksimal dan juga presisi tinggi. Nah, cara kerja dari well control system tersebut hampir mirip dengan cara kerjanya traction control system. Kedua fitur ini memiliki kesamaan cara kerjanya ataupun fungsinya, di mana keduanya ini berfungsi untuk meningkatkan safety ataupun keamanan dari kendaraan saat terjadinya akselerasi dengan cara menyinkronkan dari putaran roda dengan juga tenaga yang dikeluarkan dari mesin. Tentunya yang dibantu dengan Electronic Control Unit atau ECU. Cara kerja dari fitur ini yaitu dengan memanfaatkan sensor kecepatan yang berada pada piringan cakram. Kemudian data dikirim ke Electronic Control Unit ataupun ECU. Dengan mekanisme adalah saat terjadi akselerasi atau berakselerasi, engine akan memberikan ataupun menyalurkan energinya atau torsinya ke roda belakang. Nah, bila berlebih torsinya, maka akan terjadi putaran berlebih ataupun slip namanya. Nah, kemudian dari situ sensor akan mendeteksi ternyata di roda belakang terjadinya slip atau putaran yang berlebih. Kemudian sensor tersebut mengirimkan data ke ECU dan ECU akan mengolah data yang diperoleh dari sensor kecepatan tersebut, sehingga ECU akan memerintahkan untuk mengalami pengereman dan juga mengurangi torsi yang dikeluarkan dari engine tersebut, sehingga mengurangi terjadinya slip
dan juga bisa memaksimalkan akselerasi. Jadi putaran roda itu bisa dikontrol. Jadi tidak terus-terusan selip, tetapi juga dikontrol dengan cara mengerem dan juga mengurangi tenaga yang dikeluarkan. Selain itu, sensor ini akan mengirimkan keadaan roda saat berkendara ke ECU agar tidak terjadi selip dengan cara menyamakan kembali rasio perputaran setiap roda. Kemudian, fitur ini mengacu dan juga mengontrol putaran roda agar terjadinya perputaran itu tidak sampai selip karena berlebihan tenaga. Nah, dengan cara mengontrolnya tersebut, bisa diasumsikan bahwa tenaga yang dikeluarkan itu tidak akan berlebih dan juga tidak akan terbuang sia-sia akibat selip. Jadi tenaga yang dikeluarkan itu akan bermanfaat maksimal dan juga dimaksimalkan dalam putaran roda sehingga dapat menambah kecepatan dan juga tenaga pada kendaraan. Fitur ini selain bermanfaat untuk mengatasi hal tersebut, juga bermanfaat bagi pembalap MotoGP. Contohnya, di mana fitur ini digunakan untuk meminimalisir headset yang terjadi saat melintas tikungan dengan kecepatan yang tajam. Headset itu seperti ngepot ataupun berkendara dengan cepat di tikungan pada saat posisi miring. Pada saat MotoGP, hal tersebut sudahlah pasti terjadi. Jadi untuk menghindari hal tersebut adanya fitur yang bernama Well Control System untuk meminimalisir dari jatuhnya ataupun kelebihan headset tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Well Control System yang ada pada MotoGP. Di sini terdapat dua kendaraan MotoGP yang sedang melaju, di mana salah satu dari motor tersebut tidak memiliki ataupun dinonaktifkan Well Control Systemnya. Mari kita lihat untuk videonya sampai selesai agar kita mengetahui komponen-komponen yang bekerja pada Well Control System dan juga cara kerja dari Well Control System, terutama pada kontrol ECU-nya ataupun Electronic Control Unit. Nah, di sini akan dijelaskan sensor yang berkaitan. Yang pertama ada inertial platform. Kemudian ada front wheel speed sensor, front fork shock sensor. Di roda belakang juga ada rail wheel speed sensor. Jadi sensor pada kecepatannya ada dua, di roda depan dan juga roda belakang. Kemudian di atas ini ada electronic control unitnya. Jadi untuk mengatur atau mengontrol dari kecepatan dan juga torsi yang dikeluarkan sehingga dapat digunakan untuk mengontrol kecepatan pada roda, ada juga berpengaruh dengan highline angle ataupun sudut kemiringan saat berbelok yang digunakan untuk meminimalisir hitungan dari kemiringan tersebut dengan headset ataupun tergelincir. Nah, di sini ada open throttle saat melaju, kemudian ini posisi sudah digas, jadi pada posisi akselerasi. Di sini front fork sensor extend fully. Nah, di sini digambarkan semua sensor yang berkaitan ataupun yang disebutkan tadi memberikan input ataupun informasi ke electronic control unit. Kemudian electronic control unit mengolah data yang diperoleh tersebut, sehingga electronic control unit memotong tenaga dari mesin tersebut, sehingga mesin dapat mengontrol pergerakan rodanya agar tidak terjadi slip. Ya, memang di sini
kerja dari well control sensor, well control system dan juga traction control system itu hampir sama, memanfaatkan sensor-sensor yang hampir sama, dan pemotongan kekuatan dayanya itu juga hampir sama. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan singkat mengenai well control system ataupun hampir mirip dengan traction control system. Perbedaan dengan teknologi sebelumnya, sebelum adanya fitur well control system, pastilah sangat menguntungkan apabila ada fitur ini, di mana fitur ini dapat mengurangi terjadinya slip sehingga torsi ataupun tenaga yang dihasilkan itu lebih maksimal dan diteruskan roda-roda ke permukaan jalan. Kemudian dapat menghindari headset terjadi. Jadi tidak akan mudah tergelincir ataupun roda itu tidak nampak pada jalan. Jadi dapat dikontrol dengan baik. Jadi dengan adanya ini menurut saya juga sangatlah berfungsi dan juga membantu, terutama di segi kenyamanan, keamanan, dan juga itu lebih timbal balik ke kita itu lebih banyak. Nah, dengan adanya well control system pada kendaraan, roda 2 sangatlah membantu, apalagi pada motor yang memiliki cc tinggi. Itu menurut saya, agar tidak membuang-buang tenaga akibat terjadinya slip dan juga headset. Selain itu, fitur ini juga bermanfaat bagi kamu yang suka ngepot-ngepot dengan motorsport kamu, dimana ada fitur yang mengontrol putaran roda sehingga tidak terjadi headset, dan itu membantu agar kamu tidak mudah jatuh saat kamu pengen ngepot-ngepot di jalan. Tentunya pada tikungan tajam, jangan menikung pacar orang, lebih baik menikung pada tikungan tajam dengan motorsport kamu. Dengan adanya ini, pembalap ataupun kalian yang suka dengan ngepot-ngepot akan aman, karena adanya fitur ini yang membantu meminimalisir dan mengurangi terjadinya headset. Menurut saya sih itu kurang lebihnya untuk mengenai well control system dan juga traction control system. Awalnya saya sedikit bingung membedakan materi tersebut. Well control system sama traction control system apa sih bedanya? Oh, ternyata seperti itu. Hampir sama, bahkan hampir mirip, cara kerjanya juga hampir mirip. Di pembahasan yang tadi, di video-video yang tadi yang saya sampaikan, juga ada beberapa kemiripan yang berkaitan dengan traction control system. Ya, itulah dari saya. Kalau masih kurang ya mohon maaf. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa melengkapi materi dan juga berbagi dan juga sharing-sharing dengan materi yang baru. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun materinya kurang. Semoga bermanfaat. See you next time, see you videos and next material.